Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك Amin. Amma ba'd. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini, berkumpulnya kita di tempat ini mendatangkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita sekalian, mendatangkan maghfirah, ampunan atas segala salah dan dosa kita, dan tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada malam ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat berharga insyaallah, karena ini adalah temanya tentang husnul khuluq atau pribadi yang baik, orang yang terbaik budi pekertinya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi, penulis, beliau memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat 4. Qala Allah taala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Walaupun ada satu pendapat yang mengatakan khuluqin azim itu tidak semata-mata budi pekerti individu, tetapi juga dimaknai dengan agama. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu pribadinya berada di atas agama yang luhur. Secara individu beliau juga memang punya budi pekerti yang sangat luhur, sehingga kita layak untuk menirunya, mencontohnya dalam kehidupan kita. Dan kita maklum, faham insyaallah, sebagus apapun rupa seseorang, seganteng, secantik apapun rupa seseorang, maka cantik ataupun ganteng itu akan segera hilang jika ternyata orang ini berakhlak buruk. Misalnya pembicaraannya atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka nilai jasmani lahiriah ini tiba-tiba saja akan sirna dengan akhlak yang buruk itu. Maka kita hadir rahimakumullah, hidup berhari-hari, mari kita hiasi, kita berikan identitas, predikat pada diri kita masing-masing dengan akhlak yang mulia. Imam Nawawi melanjutkan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 134. Qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya wal kadhiminal ghaidha,
Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah kemampuannya untuk mengendalikan amarah atau menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dua hal yang disinggung di Ali Imran 134 ini adalah kemampuan kita untuk bisa menahan amarah. Walaupun saya yakin setiap individu yang normal pasti punya potensi untuk marah, tetapi ketika kita marah itu kita bisa mengendalikan dan menguasai diri kita. Yang itu erat hubungannya dengan wal 'afina 'anil nas, yaitu mampu untuk memaafkan manusia. Kenapa kita marah? Kenapa kita menjadi emosi? Karena kita mungkin sulit memaafkan orang yang di depan kita, yang mungkin perbuatannya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka muncullah yang namanya emosi, kemarahan itu. Namun orang yang bertakwa diingatkan oleh Allah, oke, marah tapi bisa ditahan, dikendalikan, tidak habis-habisan gitu ya. Oke, kita tidak senang kepada orang, tapi kita bisa mampu maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Demikian pembukaan kitab bab tentang husnul khuluq ini. Selanjutnya saya ingin mengulang kembali tentang nilai penting sebuah akhlak yang mulia. Sebelum saya berikan contoh-contohnya. Yang pertama, hadis riwayat At-Tirmidzi an Abi Darda radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in asqala fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahishal badi. Artinya, kata Rasulullah, ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu pun asqala yang lebih berat timbangannya nanti fi mizanil abdil mu'min, dalam timbangan seorang hamba yang mukmin, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min husnil khuluq, daripada beratnya nilai husnul khuluq, akhlak yang mulia, pribadi yang bagus ya. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah yubghidul fahisha, sesungguhnya Allah itu benci, tidak senang melihat al-fahishal badi, orang yang keji mulutnya, yang suka berkata kotor ya. Kita sering juga mendengar bahwa kalau ucapan kita itu adalah mewakili apa yang ada dalam hati kita, maka bersihnya ucapan itu juga menunjukkan bersihnya hati. Jadi sekali lagi, mari kita hiasi diri kita ini dengan budi pekerti yang mulia. Kenapa? Karena nanti timbangan di akhirat itu sangat berat sekali, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, nilai penting akhlak. Ketika Rasulullah SAW bersabda, su'ila Rasulullah SAW, ketika Rasul ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa al jannata, an aksari, tentang Rasulullah ditanya tentang hal yang paling banyak. Aksari ma yudkhilun nasa al jannata, hal yang paling banyak yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah, kita ini ingin masuk ke surga gitu kan. Lalu ditanya, apa sih hal yang paling banyak yang mengantarkan kita masuk surga? Faqala, Rasulullah jawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu engkau bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang baik. Padahal kalau kita menyebut takwa Allah, itu semua sudah tercakup di dalamnya. Dan segala perintah dijalankan, segala larangan dijauhi, termasuk perintah berbuat baik, perintah berkata yang baik, jangan berbohong dan lain-lain, itu ada dalam semuanya wadah takwa itu. Tapi Rasul memberikan penekanan wa husnul khuluq, dan coba perbaiki pergaulanmu dengan sesama manusia, dengan pembicaraan yang baik, perilaku yang baik, menepati janji, tidak suka belenjani janji dan lain sebagainya. Itu husnul khuluq. Sebaliknya ketika Rasul ditanya wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasa an-nara,
Rasul ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa, apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqala al-famu wal farju. Rasul menjawab, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Mulut dengan pembicaraan, omongan-omongan yang tidak baik, yang bisa melesetkan kita mungkin berat dosa-dosa yang besar. Al-fam wal farj, kemaluan itu juga mendatangkan dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, akmalul mu'minina imanan, seutama-utama orang mukmin imanan, imannya ya, sesempurna iman seorang mukmin itu adalah aksaluhum khuluqan, yaitu orang yang lebih baik budi pekertinya. Jadi kita mengaku orang mukmin itu sudah bagus kan, termasuk orang mukmin itu sudah bagus. Nah, nanti di antara orang mukmin itu imannya yang paling bagus adalah tampak dengan apa? Budi pekertinya. Dan Rasul tidak menyebut dengan sholatnya, dengan puasa, tidak begitu, tapi kelakuan kita, perbuatan kita kepada sang manusia itu menjadi ukuran. Jadi ini dengan kata lain Rasul itu menginginkan kepada kita dan panjenengan semuanya ini agar dalam interaksi itu bagus, ya, menyenangkan. Nah, disambung hadis ini untuk kita nih, untuk para bapak. Ini yang hadir bapak semuanya. Wa khiyarukum linisaihim. Wong kang padha iman kabeh, sakwise kita menghiasi diri kita dengan perilaku akhlak mulia, terus ukuran yang nyata itu dimulai dari rumah Pak, ternyata dalam pergaulan dengan pasangan hidup kita. Di mana Rasul mengatakan wa khiyarukum, dan sebaik-baiknya kamu adalah khiyarukum linisaihim, yang terbaik perilakunya terhadap istrinya. Maka saya bilang ini bapak-bapak, jadi kita rumahnya tidak cukup Pak, baik kepada teman, kalau konco ngono ya boso ngono Pak ya, dikai hadiah sedikit alhamdulillah matur suwune akeh, tapi lek dikai bojone ngono ora pakai matur suwun. Ini Nabi loh yang bilang, kira-kira. Jadi kita introspeksi diri kita. Di rumah kita seperti apa? Seorang suami pandai tidak memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Jangan istrinya orang diperlakukan sebaik-baiknya. Mohon maaf ya Pak ya. Linisaihim, istri mereka. Jangan ada yang tersinggung. Ya, ini bahaya ini kita, para bapak. Saya juga termasuk diingatkan sebelum kita itu sama orang luar biasa baiknya, coba sih dilihat dengan pasangan hidup kita. Gue lewis bojone yakin suamiku ini memang betul-betul baik, itu sudah cukup loh modal panjenengan ke surganya Allah nanti. Yang berikutnya Rasul memberikan kabar gembira lagi tentang akhlak yang mulia ini. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Aisyah berkata ini, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, dapat mengejar kebaikan ya, dengan husnul khuluq tadi, pribadi yang baik, perilaku yang baik itu mengejar apa? Darajatas shaimil qaimi, derajatnya orang yang terus-menerus berpuasa, dan derajatnya orang yang terus-menerus sholat malam. Sholat malam ki yo wis abot itu Pak ya. Kayak sih terus-menerus. Wis gampangane sering lah. Puasa sunnah berat napa enteng? Rodok berat itu Pak ya. Itu bisa kita samai dalam hal pahala keutamaan di sisi Allah dengan apa? Dengan pribadi yang baik. Pentingnya di situ Pak, luar biasa. Sangat-sangat berharga. Maka ini sering kita mendengar pelajaran di sekolah itu ada, di sanawiyah atau di aliyah itu ada pelajaran akidah
akhlak. Akidah ini hubungannya dengan keimanan kepada Allah, akhlak ini terutama hubungannya dengan sesama manusia. Dirinya iya, tapi sesama manusia. Sebab itulah nilai kita di depan orang. Saya dibilang sebagus apapun dia, sekaya apapun dia, sepinter apapun gelarnya banyak, tapi kalau mulutnya tidak bisa baik, ngomongnya sering berbohong, orang tidak akan menganggap lagi. Maka kekayaan, pendidikan, harta yang diperoleh itu akan tiba-tiba hancur dengan akhlak yang tidak baik. Saya bertajam lagi tentang ini nanti dulu ini ya. Contoh di Al-Quran yang saya ambil di dalam Quran surat Al-Baqarah 264, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau merusak, janganlah engkau membatalkan sedekahmu atau zakatmu, bisa infakmu, sedekah pokoknya, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut pemberianmu dan merendahkan serta menyakiti orang yang menerima. Menyebut-nyebut itu akhlak. Merendahkan orang yang beriman juga akhlak, perbuatan dengan sesama manusia. Nah ternyata itu bisa apa? Merusak pahala sedekah kita. Sedekah yang jutaan mungkin ya, 10 jutaan, puluhan juta, atau mungkin sedekah saya bisa mengumrohkan seseorang, menghajikan seseorang, kan banyak itu biayanya. Tapi mungkin suatu ketika, setahun, 2 tahun kemudian muncul pengundat-undatan. Mengundat-undat itu bahasa Indonesianya ya, menyebut-nyebut pemberian tetapi untuk menyakiti atau merendahkan orang yang menerima. Maka saat itulah batal sedekah kita. Terus suwe loh Pak, iya tetap kita. Nah ini kita jaga. Jadi apalagi sedekah sedikit disebut-sebut bablas, sing akeh rusak sedikit. Nah, jadi ini kita jaga. Ternyata sedekah yang kita upayakan, mungkin kita nabung bertahun-tahun, tiba-tiba saja bisa hangus, bisa rusak dengan ucapan kita sendiri. Maka ucapannya bisa mengantarkan ke neraka ya begitu. Diibaratkan oleh Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaikan orang yang berinfak malahu, hartanya, ria'an nas, karena dia mengharapkan pujian orang lain, orang manusia, supaya dilihat orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan juga tidak diterima infaknya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini Allah membandingkan dengan jelas bahwa menafkah, memberikan apa? Nafkah atau memberikan infak, namun bukan ridho Allah yang dicari. Yang dicari adalah bahasa kita sekarang apa? Validasi manusia. Biar diakui keberadaannya, biar diakui kedermawanannya, bukan untuk mencari ridho Allah, tapi mencari ridho manusia. Maka itu sama dengan yang tadi, batal. Sedekahnya batal. Ini rambu-rambu agar kita ini berbuat baik memang khusus untuk Allah. Namanya ikhlas itu memang untuk Allah. Atau bagaikan orang yang sedekah tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul, dan diterima. Orang Kristen bangun masjid Pak, gitu kan ada yang orang-orang Kristen nyumbang masjid itu, dan diterima sama Allah. Yang diterima sama panitianya gitu, dan diterima sama Allah. Yang kedua, contoh di Al-Quran juga dalam hal ibadah haji, Al-Baqarah 197, ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
barang siapa yang telah memantapkan niatnya fihinna dalam bulan-bulan tertentu al-hajja untuk berhaji, maka ketika nanti berhaji kata Allah fala rafasa, jangan berkata jorok. Ini ya akhlak juga, jangan berkata jorok. Rafasa itu ada kekhususan, yaitu kata-kata yang ada hubungannya dengan rayuan laki-laki dengan perempuan. Wala fusuqa, dan janganlah engkau berbuat fasik, bermaksiat yang ada dosanya. Wala jidala, dan jangan juga bertengkar fil haji, di dalam ibadah haji. Semua yang disebutkan ini apa? Sangat erat sekali dengan masalah akhlak kita. Wis lu mau kaji senengane omong jorok, parno misalnya gitu ya, atau sukanya bertengkar, nggak bisa mengendalikan emosi, maka itu hajinya juga bisa rusak, pahalanya dihilangkan sedikit, bahkan bisa sampai hilang seluruhnya. Ini akhlak tadi kan sangat-sangat penting namanya. Dalam puasa ada juga ini. Wa man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi fala hajata lillahi bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang ketika puasa itu tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan bohong, perkataan dusta, dan dia melakukan kedustaan-kedustaan itu, fala hajata lillah, maka Allah tidak butuh bi ayyada ta'amahu wa syarabahu, untuk orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasa pun bisa hancur, bisa rusak ya, karena kebohongan. Lah bohong itu apa? Wis poso pirang-pirang dino dan gitu, kok belum bisa meninggalkan kebiasaan berbohong, berkata-kata yang jorok dan lain-lain termasuk. Maka Allah seakan-akan mengatakan, aku tidak butuh olehmu poso, tidak butuh olehmu meninggalkan makan dan minum. Bukan itu yang dituju oleh Allah. Jadi maksudnya kalau memang untuk orang berpuasa, harus dia mengendalikan mulutnya, akhlaknya. Bertetangga, ada yang keempat, yang bertetangga. Dalam ayat Ibnu Hibban dikatakan, qala rajulun ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min kasrati sholatiha. Ada seorang wanita yang terkenal disebut-sebut karena banyaknya sholatnya, wa shadaqatiha, dan banyaknya sedekahnya, wa siyamiha, dan banyak puasanya, waira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia itu tidak meninggalkan gangguan terhadap tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Qala, jawab Nabi, hiya finnar, wanita ini di neraka, diancam neraka. Padahal dia itu sudah terkenal apa? Sholatnya, sodakohnya, puasanya. Tetapi mulutnya kalau bergaul, berinteraksi dengan tetangga, sering-sering omongannya pedas gitu ya, omongannya tidak enak didengar. Maka Rasul mengatakan hiya finar, orang yang seperti itu, tidak hanya wanita ini, laki-laki yang seperti itu sama saja, dia diancam neraka. Jadi apa ini nanti? Sholatnya bisa rusak, puasanya bisa rusak, sedekahnya bisa rusak. Apa yang merusak? Mulut kita. Mulut kita ini. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengendalikan mulut-mulut kita. Dan yang terakhir, contoh yang merusak sholat. Kata Rasulullah begini dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah kamu saya beritahukan, saya kabarkan
dengan sesuatu yang aku lebih takut menimpa kalian daripada Al-Masihud Dajjal. Masihud Dajjal sudah fitnah yang luar biasa. Tapi kan tidak semua orang menututi datangnya Masihud Dajjal. Sedangkan apa yang lebih ditakuti oleh Rasulullah ini semua bisa terkena. Para sahabat menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah," baik ya Rasulullah. Faqala, Rasul menjawab, yang aku lebih takuti menimpa kalian daripada Masihud Dajjal adalah asyirkul khafiyyu. Asyirkul khafiyyu, syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi. Dicontohkan oleh Rasulullah ini. Syirik tersembunyi itu adalah ayyaqumar rajulu, yaitu seseorang berdiri fayusalli, lalu dia sholat, fayuzayyinu sholatahu, lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Mengapa? Lima yara min nadri rajulin, karena dia tahu ada orang yang memperhatikan dia. Ya apa ini? Ya apa sih Pak? Apa ini Pak? Harus betul-betul untuk Allah. Kalau sholat sing biasa itu untuk cepat, begitu didelok kancane alon-alon. Itu terkena syirik khafi nanti. Kalau dia melakukan itu karena dilihat orang, bukan karena Allah. Bacaannya dibagus-baguskan, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, gitu. Sebelum saya lanjutkan, masih ada ini yang perlu disampaikan, monggo. Sudah 30 menit saya sampaikan tentang nilai akhlak yang mulia, monggo. Ini masih ada dua hal yang mau saya sampaikan. Silakan. Bapak. Silakan sambil menikmati di yang mau tanyakan daripada nanti lupa. Mana belum muncul? Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Rasulullah bersabda, aku menjadi seorang yang menjamin terhadap dengan satu rumah fi rabadil jannah, di pinggirnya surga. Untuk siapa? Liman, untuk seseorang tarakal miro'a wa in kana muhiqqan, yang orang itu mau meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Jadi Rasulullah tidak senang berdebat sebenarnya. Sudah sampaikan begini, tidak senang berdebat Rasulullah. Kalau ada pertanyaan. Jadi umatnya jangan bertikai, jangan berselisih dengan hal-hal yang mungkin tidak begitu penting, tidak begitu membahayakan. Ini Rasul begitu beri penghargaan. Oke, siapapun di antara kita ini yang menjauhi perdebatan, walaupun dia pegang Quran, pegang Sunnah, itu oleh Rasul dijamin sebuah rumah di pinggir surga. Pinggirnya surga Pak, bukan pinggir kali, bukan pinggir berantas, pinggir surga, di pinggiran surga. Karena ternyata perdebatan itu lukanya lama Pak. Ya pernah nggak engkel-engkelan, ayel-ayelan, pernah? Pernah saya satu kali, yang saya ingat itu sudah berlangsung kira-kira ya 9-10 tahun yang lalu Pak. Saya didatangi oleh beberapa ustadz ke rumah berdebat. Lah saya kan tidak pintar berdebat Pak. Kok merasa aku terpojok, nggak merasa aku kayak tertuduh. Perasaan begitu saya. Ya Allah. Itu sampai sekarang masih ingat. Walaupun saya sudah tak anggap adalah itu kan ya kita amal kita masing-masing. Saya di debat apa dulu? Arti iman.
arti iman. Ketika saya sampaikan ya dia memberikan tambahan-tambahan yang ya dalam tanda kutip menggurui gitu. Dia datang ke rumah saya berempat ya Allah, nggak enak ya, nggak enak. Berdebat itu kadang-kadang nggak diterima tapi sakitnya nggak hilang-hilang gitu. Jadi mari kita jauhi ini. Kita ini mengajak bukan mengejek. Kita ini merangkul bukan memukul. Kita sampaikan yang baik-baik. Yang kedua, wabi baitin fi wasatil jannati, dan aku menjamin satu rumah di tengah surga. Untuk siapa? Liman tarokal kadiba wa ingkana mazihan, kepada orang yang mampu meninggalkan kebohongan walaupun dia guyon. Bohong ya guyon tapi ada kebohongannya gitu. Atau mungkin bohong dipakai guyonan sejadi. Apa ya contohnya, kalau tuh angel kayak contoh ini. Pokoknya jangan berbohong lah ya. Jadi, guyon walaupun guyon jangan, kalau bisa jangan berbohong. Tapi seneng lihat anak kancane anu kecelek lego gitu ya. Yang terakhir kata Rasulullah, wa bi baitin, dan aku menjamin satu rumah fi a'lal jannah, di atas surga, di tempat yang bagus, liman hasana khuluquhu, kepada orang yang baik budi pekertinya. Jadi para bapak sekalian, saudara-saudaraku, kita perbaiki ini budi pekerti baik, saling menyapa, saling tersenyum, salam, saling mengingatkan dengan cara yang baik, supaya kita mendapatkan kapling rumah di surga ya, sing kelasnya kelas bagus. Kelas apa ya di surga? Ya, Masya Allah. Nah ini untuk kita hindari yang berikut ini terakhir, mudah-mudahan bisa saya artikan dengan sederhana. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya sebagian dari orang yang sangat aku cintai, kata Rasulullah, wa aqrabikum minni, dan besok itu dekat dengan saya majelisan di majelisnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa orang yang paling dicintai Rasulullah, dan siapa orang yang besok tempat majelisnya itu dekat dengan Rasulullah, yaitu akhasinakum akhlaqan, orang-orang yang terbaik budi pekertinya, orang-orang yang bagus perangainya, budi pekertinya, dekat dengan Rasulullah, terpuji. Sebaliknya, ini sebaliknya yang kita hindari. Wa inna abghadakum, dan sungguh yang paling aku benci ilayya, kepadaku, wa ab'adakum minni, dan paling jauh tempatnya dari aku, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Satu, siapa yang paling dibenci Rasul dan tempat yang paling jauh, tercela banget. Satu, as-sarsarun, itu boleh ini kamu Zoroto Angel. Itu artinya di sini diterjemah orang yang banyak bicara. Betul, bos untuk seneng niku banyak omong. Ya lepas kalau saya enggak termasuk lah saya. Saya kan juga omong. Banyak omong. Pakaian omong. Sampai mesti bisa ngukur. Bisa mesti pakaian ngomong. Bisa keplesetin nanti kaki ngomong. Oke, satu. Yang kedua, wal mutasaddiqun, orang yang mutasaddiqun itu banyak bicara tetapi tidak teliti. Itu arti di kamus.
banyak bicara tidak teliti. Berarti mungkin kabar-kabar hoax dibablas nih aja, kalau diteliti. Ya. Gampang loh sekarang kabar hoax itu banyak. Gambar-gambar bisa diubah, ditulisi. Nah, itu hati-hati. Jadi kita jangan sampai dibenci oleh Rasulullah gara-gara apa? Kita ini banyak bicara tetapi tidak meneliti. Hati-hati. Menyebarkan informasi koyo sing paling ruh-ruh dhewe bakno kleru. Ya. Dan yang ketiga, wal mutafaihikun. Apa artinya? Itu para sahabat berkata begini, ya Rasulullah, kami sudah ngerti arti sarsarun, itu banyak bicara ngerti. Wal mutasaddiqun, orang yang bicara, banyak bicara tapi tidak teliti tadi. Dan yang ketiga kata mereka, famal muhaikun, apa yang kau maksud dengan mufaihikun, apa ya Rasul? Rasul memberikan kata-kata cuma satu, al-mutakabbirun, orang yang ngomong tapi menunjukkan kesombongannya. Ini gitu kan ngopo ya, ngomong tapi, nah ini di sini terjemahkan gini, orang yang ngomong berlagak menunjukkan kepandaiannya. Gila ngenanya awet dhewe ora patek enak. Wes ngomongnya jangan menunjukkan wes iki kelasnya dhek gitu ya. Dengan bahasa-bahasa istilah-istilah yang mungkin kita juga tidak ngerti, mau mantak-mantuk tok gitu. Jadi saya itu termasuk kalau ada orang yang ngomong pakai istilah-istilah kepinginku tak terjemah nih gitu. Kadang-kadang lu ngomongnya bablas, saya ngomong pakai istilah nggak diterjemahkan. Jadi orang lain mendengar itu nebak-nebak, ini ngomong nggak waktu gitu. Janganlah. Apalagi terus itu bermaksud dia menunjukkan dia itu pandai, tahu istilah-istilah. Nah ini bahaya. Itu nanti kepreset ke sini nanti. Oke. Ini untuk kita hindari supaya kita punya perangai budi pekerti, perilaku yang baik. Omongan ya terutamanya cara bicara, jangan sampai menimbulkan satu kesombongan dan lain sebagainya. Jangan berbohong, apalagi jangan suka berdebat. Apalagi Pak, jangan suka mengundat-undat pemberian, ya. Jangan suka bertengkar. Sopo tuh pasti sering bertengkar. Yo, pokoknya dieling-eling lah, kadang itu bertengkar. Jangan berkata jorok, jangan suka berbohong. Itu diantara hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Sampai di akhirnya saya tutup dengan hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Dengan ingat-ingat ini, Mas Yod berkali-kali mendengar, tidak apa-apa. Rasul bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kamu yang dinamakan dengan al-muflis, orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat berkata, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah man la dirhamalahu, orang yang tidak punya uang dirham, wala mata'a, dan tidak punya harta benda. Nanti apa-apa ya. Nabi meluruskan, Nabi memberikan komentar, faqala innal muflisa min ummati, bukan itu maksud saya, kata Nabi. Ini kan urusan keduniaan yang dijawab sahabat itu. Sementara Nabi menghendaki urusan akhirat. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin, dengan membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti, dan dia juga datang qad syatamahada, dia juga selain membawa pahala-pahala tadi juga membawa apa? Pernah mencaci maki seseorang.
Wa qadzafa hadza, pernah menuduh berbuat zina seseorang atau tuduhan-tuduhan lain yang tanpa bukti. Yang ketiga, wa akala mala hadza, pernah mengambil hartanya seseorang. Sedikit Pak, yo termasuk sedikit, kemana lah akeh gitu ya. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah atau melukai seseorang. Wa daraba hadza, dan dia pernah menyiksa, memukul seseorang. Itu Nabi memberikan contoh-contoh perbuatan dosa kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah kepada orang si A tadi dari kebaikan pahalanya si orang tadi, si orang yang bangkrut tadi. Wa hadza min hasanatihi, dan si B juga diberikan dari kebaikan orang tadi. Maka fa in faniyat, jika sudah habis hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum dia melunasi apa-apa yang ada dari kewajibannya dia, cik banyak yang menuntut itu, maka ukhida min khotoyahu, diambilkanlah dari kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi, faturihat, ditimpakan alaihi, atas orang tadi, summa turiha finnar, lalu dia dihempaskan, dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah, besok di akhirat. Nah itu ya, sekarang itu supaya kita tidak bangkrut kan ya harus segera minta halal. Kalau kita pernah berbuat zalim, pernah menyakiti, pernah mengambil, itu semua diselesaikan. Khawatir kita kalau kebaikan kita tidak cukup untuk nyaur-nyaur itu di akhirat itu. Itu kita renungkan bersama. Jadi ini adalah upaya kita menyelamatkan diri kita masing-masing ya. Kita ini sudah dimotivasi untuk sholat dengan baik, puasa dengan baik, tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya. Tetapi kalau akhlak kita jelek, nanti ini ibadahnya menjadi habis. Hadirin rahimakumullah, itu beberapa hal untuk kita renungkan bersama ya, tentang kemuliaan. Kita wajib untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, menjadikan diri kita mukmin yang sempurna imannya. Ya, namanya manusia, usaha itu mungkin juga ada kekurangan-kekurangannya, tetapi ya terus tanpa mengenal putus asa. Sampai di sini sudah cukup. Hadirin rahimakumullah. Ada yang dilanjutkan? Masih sore ini, belum jam 10 ini. Iya. Monggo. Mas Ridho, monggo. Pak Erin, monggo. Baru datang. Monggo. Masalah tadi apa kan jadi kan harus disembunyikan atau diam gitu ya. Kalau ditunjukkan dengan niat untuk mengajak kebaikan itu gimana? Sedekah itu ada dua cara tadi itu, ada dua cara di Al-Quran. Jadi, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang terang-terangan. Banyak sedekah terang-terangan itu sehingga kita bisa bercerita. Sahabat-sahabat Nabi yang harus dijaga itu kan masalah hati. Itu lebih baik yang mana? Nah, baik yang mana? Ukuran jenengan itu enaknya yang mana? Yang kira-kira jenengan selamat dari masalah riya. Masing-masing orang tidak sama. Tapi kan kalau ditunjukkan kan dengan tujuan mengajak kebaikan. Bagus. Soalnya kan ada ya orang itu terok-terok. Dan termotivasi. Itu. Bagus. Pokoknya jenengan saya terjaga hatinya. Nanti kita ngajak orang tapi gini roto-roto ono penyakit kan yo bahaya. Monggo, jadi jaga betul-betul dijaga hatinya. Kalau kita adakan sumbangan atau infak ya, memang lebih selamat secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ini untuk hajatnya orang banyak, misalnya bencana dan sebagainya, itu ya insya Allah ikhlas lah, insya Allah, dengan walaupun terang-terangan.
Tidak dilarang, terang-terangan tidak dilarang. Yang penting bisa menjaga niat kita, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ikhlas gitu ya, dan bisa ikhlas. Saking wedi lek gak ikhlas, wong-wong lek nyumbang nang kotak masjid iku ditutupi, Pak. Aku tak delok. Itu lagi mesti didik. Kan lek beri kotak ada ditulis sama orang gitu kan. Nah, gitu. Kalau sing banyak bahaya juga. Jadi tidak perlu seperti itu. Yang penting ikhlas. Lek sedikit mesti ikhlas loh, ya. Insyaallah. Masa orang mau udah ikhlas. Terus seperti membuang kotoran gitu lah ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sedekah ini benar ikhlas ya. Ini udah tabungan saya sendiri, tolong disimpankan gitu aja. Nggak usah dihitung berapa menurut kemampuan kita, situasi masing-masing. Terima kasih. Monggo yang lainnya seperti itu, silakan. Semoga ikhlas ya. Monggo Pak Ufran, siap. Pak Ufran ini ngaji pindu loh, Masya Allah. Maghrib ngaji. Sekarang bisa lagi. Memang orang mukmin itu tidak kenyang dengan ilmu, Pak. Terus Pak. Saya tadi baru membaca apa? Membaca doa naik kendaraan. Ceritanya ada apa ya, sampai di luar akhlak mulia. Tapi ini juga akhlaknya seorang sahabat kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib diceritakan ketika dia menjadi Amirul Mukminin, ketika Ali mau bepergian disiapkan kendaraan. Ya bukan mobil Pak, oh ya onta lah. Itu diceritakan dengan detail sekali. Begitu menginjakkan kaki di atas kendaraan, dia mengucapkan Bismillah. Ini dengan tirone boleh, Bismillah. Setelah sampai di atas punggungnya itu dia duduk siap berangkat, membaca begini, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau dari yang lain, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya tadi. Setelah itu baca itu ayat Al-Qur'an. Terus membaca Bismillah. Oh, Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok ya tidak tahu lah, di praktek ini ketahuan ya Pak. Mari ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu ada doanya pendek. Allahumma firli dunubi fa innahu la yafiru dunuba illa anta. Sampai situ. Terus Ali bin Abi Thalib itu tertawa. Gitu. Sing meriwayatkan hadis mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau tertawa karena apa? Kok wis maring donga kok tetep guyu. Terus Ali bercerita, saya melihat Nabi melakukan seperti saya ini. Terus Nabi tertawa. Nah dia itu tertawanya ditirokne Pak. Tertawanya Nabi itu ditirokne. Padahal kan udah termasuk amalan itu sebenarnya. Tertawanya ditanyakan, ya Rasulullah, engkau tertawa atas apa? Engkau kenapa tertawa? Saya tertawa karena saya mengetahui bahwa Allah sangat takjub, Allah sangat senang ketika seorang hambanya mengatakan, Ighfirli dhunubi, ampunilah dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illallah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Itu Allah senang kepada seorang hamba itu. Maka Nabi Muhammad tertawa. Dulu aku Ali yang melu tertawa. Nah, jadi nanti bisa praktek tertawa di sana kan. Ya, begitu luar sahabat. Ini adabnya sahabat, begitu sangat mengenang perbuatan Nabi. Tertawanya nih dielok nih. Kira-kira masa ndonga ngono kayak gitu. Terus habis kira-kira guyu bareng. Ya. Itu sahabat Nabi. Tentang doa naik kendaraan tadi ada yang jangan nampakkan yang lebih singkat, yang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga diamalkan. Jenengan ini umur semakin hari semakin habis. Jenengan sehat yo habis, jenengan sakit yo habis.
habis. Maka kalau tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan, termasuk jenengan mengamalkan zikir, membaca Al-Quran, doa-doa dari Nabi yang itu diriwayatkan, nanti kita menyesal betapa banyak amalan-amalan Rasulullah yang belum kita amalkan. Okay. Berzikir, bersolawat, baca Quran, doa-doa dari Nabi itu banyak yang mungkin kita belum diamalkan. Eman Pak, monggo, karena ya tadi itu kesempatan yang diberikan oleh Allah itu mahal, ya Pak ya, mahal. Ada lagi, monggo, terima kasih. Kalau ada, silakan. Monggo Bapak, ada yang disampaikan, silakan. Kalau ada yang lupa barangkali saya penting untuk dibicarakan. Baik, sudah cukup pembicaraan kita malam ini. Pesan saya untuk diri kita semuanya, menjadi orang yang berakhlak mulia dimulai perlakuan kita kepada pasangan hidup kita. Insya Allah nanti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya dan panjenengan adalah orang-orang yang berakhlak baik. Jangan kasar, jangan membentak, jangan memukul kepada pasangan hidup kita. Demikian, terima kasih. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.